Dan juga udah itu full time job. Hai Gigabytes, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Hai teman-teman. Halo, Happy New Year 2021. Resolusi 2021. Ya, kayaknya kalau video ini udah di-upload udah bukan awal Januari lagi deh, tapi Happy New Year teman-teman Gigabytes di luar sana. Kita mau sharing-sharing ke kalian mengenai Rencana keuangan di 2021. Jadi sebelumnya nih, aku sama Anggi kita berdua dulu tuh pernah sharing-sharing ke kalian mengenai alokasi budget. Terus pernah apa lagi ya? Pernah ngasih tips interview kerja juga. ya, itu awal pas kita baru lulus kuliah dan intinya pas masih fresh graduate. Ya, kita dulu tuh pernah beberapa kali ya sharing ke kalian mengenai keuangan ya lifestyle kita. Nah, sekarang kita mau sharing lagi nih ke kalian mengenai rencana keuangan kita berdua di tahun 2021. Ya, walaupun 2020 kemarin kan pasti bukan tahun yang optimis ya untuk semua orang. Iya, Tapi di 2021 kita harus optimis. dan harus pastinya kalau aku lihat dari video kita yang sebelumnya, Apa tuh? ada yang komen sih kayak 2021 itu kita berarti harusnya sudah lebih siap dengan challenge-challenge yang ada. Walaupun kadang tuh pahit gitu ya challenge, tapi ya Iya, namanya harus juga tetap hidup, berjuang. guys. Jadi rencana keuangan itu apa sih? Yang kita tahu dan yang kita baca, yang kita pahami, rencana keuangan itu sebenarnya rencana yang dibuat untuk memenuhi tujuan keuangan kita, gitu. Iya, bener banget. Dan tujuan keuangan tiap orang itu berbeda-beda. Dan platform yang dipakai pun juga masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin mereka emang hire financial planner untuk ngebantu mereka, ada yang sendiri atau ya sebagai macamnya lah. Mungkin ada yang pakai aplikasi juga ya, financial planner ada yang pakai aplikasi gitu, aku pernah ngeliat. Bahkan sesimpel pakai notes di HP untuk nge-tracking Ya, keuangan itu- kalian tuh itu juga bisa Ya, sebenarnya. itu juga bisa. Kalau kamu pakai apa Gi platformnya? Aku biasanya pakai Excel, terus aku juga pakai jurnal sama kadang tuh pakai notes di HP juga. Kalau kamu pakai apa? Oh iya, aku belum cerita. Kalau aku pakai Excel. Aku pure pakai Excel, tapi bener kayak harus apa ya? Harus benar-benar ada niat sih buat nge-update. Ya. Sebenarnya yang enak tuh misalkan bisa update kayak tiap minggu gitu. Jadi kayak sehari-harinya bisa ditulis dulu di buku yang lain baru terus update di Excel-nya. Iya, itu juga bisa sih. Tapi ya, pokoknya intinya sih harus niat nge-update aja ya. Oke, jadi di 2021 ini kita berdua punya fokus rencana keuangan kita berdua. Dan aku nggak tahu sih sejujurnya kayak fokus keuangan Anggi di tahun ini apa, dan sebaliknya mungkin aja kita berdua bisa sama atau bisa berbeda satu sama lain. Fokus keuangan aku di 2021 itu aku pengen punya tabungan yang cukup untuk beli rumah. Rumah beneran. Yalah, masa rumah boneka? Masa rumah The Sims? Masa rumah Udah, ayo lanjutkan. gingerbread house? Rumah Tahu beneran ya, berarti bukan apartemen gitu. ya sebenarnya ya rumah / apartemen sih. Rumah Mahal, sebenarnya aku apartemen. info rumah, tapi ini masih ada tapinya nih. Tapi aku nggak 100% aku targeting di tahun ini sih. Aku sebenarnya tahun ini lebih ke target sepertiga dari harga rumah yang pengen aku beli di lokasi yang aku mau. Targetnya tuh masih kayak untuk 2 tahun lagi sih. Tapi ya nabung dari sekarang, it doesn't hurt anybody nggak sih? Kalau kakak-kakak di sini boleh tahu, emang kamu targetnya di lokasinya di mana? Wah, itu Karena kan tiap area itu kan pasti beda-beda kan? ya. Wah, untuk lokasinya sih mungkin kita bisa bahas di lain Lain waktu. video ya.
Oke, kenapa tahun ini aku coba fokus untuk menabung beli dana rumah? Karena aku ngerasa kayak ini tuh udah saatnya aku untuk tinggal sendiri, hidup independen, independent girl. Iya sih, lebih kayak pengen independen aja, nggak bergantung sama orang tua. Karena sampai hari ini pun aku masih tinggal di rumah orang tua, jadi pengen kayak nyoba buat independen aja sih gitu, dan lebih bebas. Gak deh. Kamu mau ngapain? Nggak Party every night. Kalau aku untuk fokus keuangan diriku di tahun 2021 ini adalah investasi dan memenuhi kebutuhan hidup, karena kan tentunya kalau misalkan kan kebutuhan hidup itu pasti kayak kebutuhan tiap orang dong, kayak kesehatan, makan, terus minum sehari-hari. Kalau aku nggak bisa memenuhi kebutuhan itu, ya gimana aku bertahan hidup guys, apalagi di pandemi ini. Jadi tapi itu yang pertama banget prioritasku adalah investasi dan tabungan tentunya. Dan salah satu target aku investasi selain untuk tentunya kan selain untuk kayak dana darurat atau kayak tujuan atau goals kita yang lainnya, itu aku juga ada tujuan untuk tabungan buat rumah. Jadi kalau aku ulangin, fokus kamu di tahun ini tuh untuk investasi, terus sama untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Yes. Ya. Cuma itu kan ada proporsinya sendiri nanti. Nah, sekarang gimana sih cara kita Caranya, berdua untuk mencapai goal keuangan kita di 2021? Yang pertama adalah kerja. Pasti itu. Kerja, ya. Pasti kerja sih. Ya, kita berdua ada, alhamdulillah sampai sekarang kita masih ada full time Pekerjaan. job, dan juga udah full time job. Ada instrumen investasi. Saat ini aku ada instrumen investasi reksadana yang pendapatan tetap. Itu aku sengaja fokusin pendapatan tetap untuk dana rumah. Yang nggak tahu, reksadana pendapatan tetap dia tuh 80% alokasinya untuk obligasi, dan jangka waktunya tuh sekitar 1-3 tahun. Jadi nanti akan aku tarik 3 tahun dari hari ini gitu. Kalau kamu Gi? Kalau aku kan tadi kan juga sama kerja, terus kedua aku juga ada instrumen investasi. Aku juga pakai reksadana, tapi selain reksadana pendapatan tetap, aku udah reksadana campuran, bener kan? Campuran. Yang jadi tuh reksadana campuran tuh ada yang obligasi, saham, sama satu lagi apa ya? Kalau nggak salah. Pasar uang. Ya, sama pasar uang. Karena lebih aman sih, karena kan ada RI-nya ya. Jadi lebih aman. ya, untuk kita berdua sebenarnya pengetahuannya pas-pasan di investasi ini tuh jadinya lebih aman. Betul, ini bukan promosi loh. Takutnya sumpah, takutnya dikira promosi, ini bukan promosi. Jadi sebenarnya kita berdua tuh udah mencoba investasi di reksadana dari pas kita 2018, seingat aku. Nah, cuman baru-baru ini kita berdua ganti MI atau manajer investasi kita ke tempat yang lain. Yang emang sebenarnya kita juga sempet ini ya, nanya ke abang kayak minta saran dari dia sih, better kita naruhnya di mana. Ya, betul, aku masih ada loh di MI yang sebelumnya. By the way, aku juga masih ada. Selain investasi dan kerja, adanya side hustle. Oke, jadi sebenarnya ini untuk dana tambahan, income tambahan kita untuk mencapai goal kita di 2021 ini sih. Sebenarnya kalau pas di 2020 ada salah satu side hustle yang dulu tuh sempat aktif berapa bulan sih nggak kita? 3 bulan. Lupa deh. Ya, 3. Kayak 3 bulan deh, seinget aku. Pokoknya deket-deket kayak aku lupa, pokoknya kayaknya 3 bulanan itu kita berdua tuh kayak jualan makanan gitu guys. Biasalah semua kita mengikuti hype gitu ya, jualan makanan, namanya adalah Piring Nada. Cuman sekarang ini lagi belum aktif karena kita berdua lagi hektik banget untuk pekerjaan dan side hustle kita yang lain. Itu enak banget loh, sumpah. Follow dan BTW nyobain kalau kita udah aktif lagi. Kita juga mau cerita bedanya rencana keuangan kita dari tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, kalau misalkan aku dulu pas di tahun 2020 jujur aja
aku tuh kayak masih suka kurang konsisten sama disiplin buat at least kayak nyatet pengeluaran dan pemasukan aku gitu loh. Kadang tuh misalkan kayak udah gajian gitu kan, terus kayak kadang tuh aku juga suka lupa kayak nyatet pemasukan aku, jadi kayak aku awalnya mikirin nunda-nunda gitu loh, inget gak sih? Jadi kayak nanti aja deh aku nyatetnya, tapi lama-kelamaan kelupaan. Terus gitu juga pas pengeluaran beli apa gitu, terus jadi nanti Lupa. aja jadi kelupaan. Itu kayak problem semua orang deh. That's Mungkin why, that's why kayak at least bisa nyatet dari note HP itu udah sangat membantu sih buat bikin kita ingat gitu. Itu itu bagus sih, nyatet dulu di di platform yang paling deket sama badan kita kan, HP kan. Iya, easy to reach, ya. Iya, terus baru dipindahin ke yang lebih besar atau resminya. Iya, sama yang kedua paling perbedaannya itu lebih rapih gitu. Karena dari Excel juga kan. Kalau aku itu perbedaannya 2020 fokus aku tuh bukan dana rumah tapi lebih ke dana darurat. Di 2020 dana darurat dan 2021 baru ganti goal. Terus selain itu sih aku di 2020 tuh sejujurnya aku belum punya pengetahuan yang sedalam kayak pengetahuanku di hari ini. Jadi kayak semenjak pandemik tuh aku dan Anggi pun juga kita berdua jadi lebih suka browsing terus ikut webinar, terus kayak ngobrol sama teman kita yang emang paham mengenai rencana keuangan, mengenai keuangan, terus investasi juga. Terus dari sana tuh jadi kayak mulai tersadarkan mesti lebih sadar gitu mengenai financial goal ini. Gitu. Mungkin kalau 2020 kita berdua sadarnya masih bisa dibilang setengah sadar kali ya. 50-60% sekarang udah bisa ya 80-90 lah, udah melek gitu. Kayak dulu tuh mungkin kita kayak kita berdua sadar kok kalau ini tuh penting, keuangan tuh penting. Melek keuangan tuh penting, tapi ya udah sadar aja, nggak ada action, nggak ada apa. Tapi alhamdulillah di sebenarnya bukan di 2021 sih, tapi kayak di tengah-tengah 2020 tuh kayak udah mulai jauh lebih tertata, alhamdulillahnya gitu sih. Walaupun emang mesti banyak belajar lagi. Iyalah, kita masih istilahnya tuh kita masih awam banget guys. Kita juga masih learning by doing. Yes, learning by doing. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita. Ya, pokoknya inget ya guys, rencana keuangan tiap orang itu beda. Kuncinya tuh cuma 2. Apa Gi? Fokus dan konsisten. Iya, fokus dan konsisten. Dan ini juga merupakan resolusi kita berdua di 2021. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kita berdua bawain buat kalian. Okay, so see you in the next video. Oh ya, dan jangan lupa share juga rencana keuangan 2021 kali itu kayak gimana, dan tag kita berdua di Instagram @Yunes dan @Kianti. Jadi sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.